kamu di mana rumahnya Puska? Ya, kamu menuduh saya LC, saya bisa bawa kamu ke polisi. Seriusan. Nah, ini namanya fitnah. Ini namanya. Jadi kami dari dulu bahas Alkitab. Ya, teman-teman, kalian tahu kan, Rasul Petrus itu tidak pernah tidur di rumah janda. Terus tiba-tiba dia ngaku-ngaku rasul. Enggak. Rasul Petrus itu ditunjuk langsung oleh Tuhan Yesus dan menjadi rasul, menjadi utusan. Enggak pernah Rasul Petrus, Tuhan Yesus, saya mau jadi rasul. Enggak pernah. Rasul Andreas nih yang sebenarnya pertama sekali dipanggil Yesus sebagai rasul itu adalah Rasul Andreas. Nah, Rasul Andreas ini pun dia nggak jelalatan. Dia ketika Rasul Andreas ini membantu janda-janda, nggak dikawini jandanya. Rasul Andreas ini ketika membantu fakir miskin, janda-janda, dia nggak pakai embel-embel ngawinin. Kenapa? Ya bantu mah bantu aja. Karena inilah normalnya seorang rasul. Semakin dekat dengan Tuhan, dia semakin baik akhlaknya. Betul nggak? Nah, ya jangan jadi boti lah, jangan panas. Karena di dalam Alkitab kami dikatakan ya, jangan sesat. Sebab hari kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Jadi kami nanti kami ini setelah dibangkitkan kami nggak dikawin-kawinkan. Kata Yesus, kalau ada yang mengajarkan setelah kebangkitan itu kawin-kawin, itu sesat. Nah, itu adalah ajaran ilah-ilah palsu alias berhala, sesat. Kalau kamu nggak ngerti kayak gini, terus saya ngomong apa rupanya? Nggak ada. Ya udah kayak gitu, fix, ya kan? Fix itu adalah ajaran Kristen. Jadi ajaran kami itu memang berbanding terbalik dengan ajaran manapun. Kenapa? Karena memang udah beda. Pasti nggak sama. Dan ini fakta ya. Tapi fun fact ya, lu tahu nggak? Bahkan Rasul Paulus itu mengajarkan kalau orang sudah janda nggak usah nikah lagi. Ini malah janda dinikahin. Nah itu sesat. Kata Rasul Paulus, kalau sudah janda ini jangan malah diewe. Surganya beda, Tuhannya beda. Tuh, jangan inilah, nggak nyambung. Kalian tahu nggak yang lebih keren lagi dari Rasul Paulus? Ketika Rasul Paulus dipatok ular, dia bukannya mati. Oh, dia nggak pernah ngeluh kayak gini. Aku merasakan urat-uratku terputus. Nggak pernah Rasul Paulus gitu. Dia fine aja ketika dipatok ular. Kenapa? Karena Yesus bilang ya, sekalipun mereka makan racun ya, hal ini akan mengikuti tanda-tanda orang yang beriman. Mereka itu kebal terhadap racun. Rasul Paulus itu nggak pernah geragas, ya. Rasul Petrus pun nggak pernah geragas. Kamu bisa baca di Kisah Para Rasul 10 ya. Ketika Rasul Petrus ditawarin makan makanan yang tidak biasa mereka makan, Rasul Paulus nolak. Tidak Tuhan, aku tidak pernah makan yang seperti ini. Dia nggak geragas, langsung disikat, dimakan gitu, nggak geragas. Keren ya Rasul kita ya. Rasulnya orang Kristen itu nggak geragas nengok perempuan, nggak geragas nengok bocil, nggak geragas nengok makanan, nggak gila hormat lagi. Dan satu lagi ya, Rasul Paulus ketemu dengan orang buta, dia nggak pernah asam mukanya. Keren ya. Masa lu bilang ini menghujat, gimana sih? Misi Pak Polri di mana menghujatnya saya? Saya kan lagi menceritakan tentang iman saya. Moralnya Rasul itu bagus. Dan ya satu hal lagi ya, Rasul-Rasul itu nggak ada yang pelupa coy. Iya, sungguh bangga. Iya iyalah, banggalah sama para rasul ya, bukan satu biji rasul gitu. Ini rasul kami tuh banyak bang, gitu ya. Nah, udah di mana menghinanya? Ini ngomongin. Dan saya ini selalu menjawab pertanyaan kalian. Gua ngejawab malah dibilang menghina. Biblasmu itu punya Katolik. Saya Katolik Ortodoks. Gimana sih? Katolik dan Ortodoks itu adalah sifat gereja. Ya itu ada Alkitab kami itu adalah tradisi gereja ya. Ingat ya.
Alkitab kami, Anton, lu nggak usah ngetek diri lu sendiri dong, jangan gila dong. Ini dia nih ya, denger ya. Alkitab kami itu nggak pernah turun dari langit sana ya, debu gitu, nggak pernah. Alkitab kami itu merupakan tradisi suci gereja. Tradisi suci gereja itu adalah menyalin apa yang diajarkan para rasul turun temurun. Nah, Alkitab kami jangan pernah diklaim sebagai kitabnya orang. Kenapa? Karena itu adalah pekerjaannya gereja. Paham? Alkitab itu adalah tulisan rasul yang disalin-salin terus-menerus. Tulisannya para nabi dan para rasul yang disalin oleh gereja. Jadi gereja itu merupakan penerus dari para rasul gitu. Jadi jangan salah paham. Jadi kalau ada yang bilang Alkitab kami itu diturun-turunkan, enggak, itu disalin. Ya, Taurat itu pun disalin, itu tradisi suci gereja itu yang menyalin. Bayangin kalau gereja tidak menyalin Taurat. Bisa apa kalian gak akan kenal kalian kata Mazmur dan kata Taurat? Gitu. Itu tradisi suci gereja, ya. Ini sejarah. Jadi bisa adanya kanonisasi Alkitab itu ya karena gereja yang menyalinnya. Alkitab merupakan salah satu produk dari tradisi suci gereja. Gak usah deh diakui sebagai kitab lu. Jangan. Itu semua yang melakukan gereja. Jadi sadar diri ya sayang ya. Itu. Jadi nggak ada itu berasal dari sini, dari situ. Enggak, itu dari gereja. Ya kan, iyalah, betul lah, nggak mungkin nggak. Ya kalau tidak ada gereja saya, ya tidak ada kalian mengenal apa itu Musa, siapa itu Yesus. Serius ya, kalau seandainya saat itu rasul-rasul itu tidak pergi ke segala bangsa memberitakan Injil, agama Kristen kok nggak punya agama. Ingat kau, kalau nggak ada rasul, nggak ada agamamu. Fix. Berterima kasihlah kepada gereja. Jadi kau sadar kau, sweetie girl, kalau nggak ada gereja, nggak ada agama kau. Gitu, ya. Jadi jangan kalian bilang itu kitabnya siapa. Enggak, itu kitabnya orang gereja itu. Nah, jadi kalian itu bisa kenal siapa itu rasul, siapa nabi-nabi. Itu kalau enggak Rasul Paulus ke Arab, ya kan? Kalau enggak Rasul Paulus berbahasa Arab, kalian itu enggak akan kenal itu apa Taurat. Ya, Anton gak usah gila dong ngetek dirinya sendiri. Ciri orang yang sudah gemetaran, ketakutan, emosional, marah kayak gini. Tanya, Ortodoks itu menentang Protestan atau enggak? Enggak. Ortodoks itu ngapain menentang? Apa gunanya menentang? Karena Protestan kan belum ada. Itu udah ada di abad pertama. Apa yang mau ditentang dari yang belum ada, kan gitu? Kau pun ngarang-ngarang kau. Nggak bisa. Ngapain kami tentang? Apa gunanya? Nah, itu dia. Ortodoks bagian dari kekristenan. Ortodoks itu sifat gereja. Itu, ya. Jadi kalau kamu itu nggak tahu sejarah tentang kitab suci kami, shut up. Gitu. Makanya kalau gereja tidak menyalin perkataan Yesus yang mengatakan, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Mati kalian. Kalau Yesus ya, nih si NKRI juga nggak akan tahu ini. Kalau gereja tidak mencatat ya, menyalin perkataannya Yesus di dalam Wahyu 1 ayat 17, akulah yang awal dan yang akhir. Nggak akan tahu si NKRI ini. Ya kan, pausnya masing-masing ya bun, ya imam kau aja masing-masing. Imam kau ada berapa? Ya imam masing-masing lah.
Ya kayak imam kau, nggak usah pura-pura lah. Ada imam kau yang mengatakan boleh pelihara anjing, nggak najis liur anjing. Ada juga imam kau yang lainnya mengatakan liur anjing haram. Alah, banyak kali cerita kau Umar. Nabi Luga kebanggaan Oten. Nabi ngaku-ngaku nggak bisa. Ya Puska, saya kasih tahu. Nabi kalau ngaku-ngaku dapat wahyu, ya kayak si Luga itu kan itu. Nabi palsu ya. Nabi ngaku-ngaku, dia kan suka mimpi ketemu Yesus ke surga, diangkat ke surga. Nah Nabi palsu kayak gitu kami nggak terima. Orang Kristen itu nabinya stuck di Yesus, karena Yesus itu adalah nabi yang terakhir. Selama Yesus itu tidak mati lagi, ya dia nggak bisa digantikan. Uhuy. Ya, salah kamu. Jadi si Luga ini ya, ini nabi palsu. Nabi palsu itu ya suka mimpi-mimpi. Dia suka mimpi katanya ketemu Tuhan. Si Luga itu kayak gitu. Kacau. Memang nabi somplak kelakuannya atau enggak? Di mana-mana ada pacarnya itu. Bocil aja diembat sama si Luga. Lobang pantat juga diembat sama si Luga. Luga itu nabi nggak jelas itu, serius. Itu ngaku-ngaku nabi. Ya, dalam iman kami nabi itu harus diurapi. Jadi kalau selama Luga nggak pernah diurapi nabi sebelumnya, ya dia nggak pernah disebut nabi, gitu ya. Jadi nabi itu nggak boleh kayak gitu. Contoh ya, contoh Raja Daud itu ngambil bini panglimanya, dihukum sama Tuhan. Ini bukan malah disetujui ngambil bini orang, malah dikasih surat cerai. Gitu ya. Nah, Lia Eden itu juga nabi palsu. Entah siapa, pokoknya ngaku-ngaku nabi ya. Cuman orang-orang bodoh lah yang mau percaya nabi tabiatnya ICQ. Jadi cuman orang bodoh aja yang ngikutin nabi yang bulca. Kalau bulca itu bukan nabi namanya. Udah imani aja. Memang kalian itu modal imani aja. Ya karena nggak tahu apa-apa tentang sejarah. Nih satu hal ya, yang paling menarik itu adalah bicara tentang kitab. Jadi kitab-kitab kami, jadi dulu ya Yesus dan semua murid-muridnya itu semuanya mengajar, mengkristenkan bangsa-bangsa itu dengan kitab Taurat dan kitab Mazmur serta kitab nabi-nabi. Ingat ya, kitab Taurat, nabi-nabi dan Mazmur Daud. Nih, tiga kitab utama ini. Kenapa? Karena 3 kitab ini berbicara tentang Yesus. Makanya rasul-rasul itu mentobatkan orang itu ya dari Taurat. Begitu. Nah, lalu pengajarannya para rasul ini itulah dicatat. Kesaksian-kesaksiannya ini dicatat. Inilah yang kita kenal sebagai 4 Injil sinoptik. Gitu. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini memberikan kesaksian tentang Injil. Sang Injil itu adalah Yesus ya. Saya kasih tahu ya. Injil itu adalah Yesus. Injil itu bukan buku. Itu kalian harus tahu. Injil itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Seperti itu. Selamat tahun baru juga Bang Sihaan. Bulca seperti si gondrong ya. Iya. Nabi yang bulca itu ya iya. Semua nabi itu semuanya gondrong ya, nggak ada yang botak. Karena waktu itu belum ada barbershop, logikanya aja. Semua nabi itu seperti itu. Gitu. Jadi nggak ada nabi yang botak cepak, itu nggak ada. Jadi kalau kamu bilang nabi yang gondrong itu ya nabi kamu itu. Gitu. Apalagi tuh Momo gondrong juga, ya itu makanya saya bilang. Tapi ya yang paling lucu itu adalah ada di dalam Alkitab kan dikatakan gini ya. Nah ini benar banget ya, relate. Mazmur 147 ayat 20 dikatakannya ya, bahwa bangsa-bangsa itu tidak mengenal Allah. Bangsa lain selain bangsa Israel itu tidak mengenal Allah. Nah ini relate banget. Kenapa? Karena ada satu Allah yang tidak tahu bahwa pujian terhadap Allah itu adalah haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya itu adalah pujian terhadap Allah. Nah, waktu Allahnya ini dipuji haleluya, dia bengong, cengok. Kenapa? Karena Allah itu palsu. Ada Allah palsu. Gitu. Injil, Mazmur, Taurat apa? Apa sih lu nggak ngerti apa-apa? Jadi preman di bait Allah? Enggak lah. Yesus itu adalah pemilik bait Allah. Pemilik itu bebas ya. Kalau ada orang yang berbuat tidak benar di dalam bait Allah, itu memang harus dihilangkan gitu. Ya kali fungsi bait Allah buat jualan. Ini kan adalah hal terkocak yang dilakukan bangsa Israel saat itu. Mereka jualan di bait Allah, ya marah lah yang punya rumah gitu. Ibaratnya lu jualan di rumah orang lain, ya gimana? Apakah itu disebut penjahat? Ya enggak, itu adalah melindungi haknya gitu ya. Jadi saran aku ya jangan goblok-goblok banget gitu, Omar. Ya kalau lu memang SDM-nya rendah ya nggak apa-apa lah, gua maklumin. CEO marah, iyalah ownernya yang marah lah. Coba lu aja sono. Bini lu dikotorin marah nggak? Coba bini lu dipake, didagangin bini lu, emang lu nggak marah? Ya gue mau nyobain nih, NKRI kotorin rumah dia, lu berak kayak di rumah dia. Ya tapi yang lucunya itu tuh. Ya ini berita ya, masuk berita Antara ya. Masjid di Sibolga ada orang musafir dibunuh. Ini ngeri sih ya, parah ini. Serius, ini parah dong. Dia cuman ngantuk mau tidur. Wih, ngeri ya, premanisme di dalam bait Allah. Itu kalau ada premanisme di dalam bait Allah itu ya dilempar itu. Gimana lo? Makanya kenapa bait Allah itu disebut kudus ya, karena nggak boleh lu gunakan selain untuk menyerahkan kurban. Bait Allah itu fungsinya itu untuk ibadah ya, jangan pula kalian ibadah di pasar. Ingat ya, ingat, bait Allah itu fungsinya untuk beribadah, jangan pula pasar jadi disfungsi. Sekarang tuh kayak gini ya kan, jalan raya tempat buat ibadah, ini salah. Jalan raya itu buat jalan. Ini kan disfungsi semua ini. Bait Allah pun itu untuk kemuliaan Allah, bukan buat dagang. Ya otak lu aja nggak nyampe. Ya kan? Waduh, baru ini aku lihat pengikutnya Yesus tahu bait Allah. Lu bait Allah itu justru dari Alkitab. Lu kalau nggak baca Alkitab lu juga nggak tahu itu apa itu bait Allah. Nah itu memang ada bait Allah itu sebelum agama kau muncul. Ya memang itu semuanya bait Allah. Tubuhmu adalah bait Allah. Itu. Oh kok kagetan ya. Memang orang kalau baru keluar dari goa ini kagetan. Itu yang terbaru lagi ya. Sholat di pintu gereja memang gak ada Allahnya ya Tuhan. Masa di depan pintu gereja itu ada yang viral ya. Dia sholat di depan pintu gereja. Please deh. Zikir di candi. Kalian ini bener-bener ya. Apakah kalian ini nggak pernah tahu aturan gitu loh? Apa Tuhan kalian tuh nggak marah nengok kelakuan kalian itu? Aduh. Lucu-lucu. Dan kayak gitulah, kalian tuh kayak nggak dididik gitu. Kayak anak apa? Kayak keledai liar. Makanya disebut keledai liar. Memang lah. Kayak apa ya? Aku bilang, nggak tahu lagi lah bilangnya. Ya begituan aja, suka nyerobot, nggak ada lah seriusan, nggak ada aturannya. Kalian lihat-lihat tempat lah, kayak kurang aja tempat ibadah. Ada lagi yang siapa itu? Ya gitulah. Aku tuh kadang-kadang miris nengok SDM sekarang ini. Ya kan, SDM-nya tuh rendah banget. Orang kalau yang SDM-nya tinggi tuh nggak kayak gitu loh. Bukan agak lain nggak? Emang lain kali memang. Gimana? Kalian tuh nggak malu gak kayak gitu? Ingat ya kalian teman-teman Kristen ya. Kalian tuh jangan bikin malu gitu ya. Kalau memang susah, nggak diizinkan buat gereja, mall aja, ruko aja kalian sewa.
sewa ruko, sewa mall. Kenapa? Ya namanya juga nggak diizinin gitu ya. Ya, ya mau gimana lagi? Aku pun miris nengok orang-orang yang seperti itu. Iya Kak Pebi. Pokoknya lah ya, Happy New Year lah untuk kita semua. Umat kami nggak seperti umatmu, hampir punah. Ya, umat kami pun nggak seperti umatmu, suka rusuh. Gini bang, kalau kau bilang umat kami itu hampir punah, masalahnya mayoritas dunia itu Kristen dong. Coba dibuka dulu Google-nya, berapa sih persentasi dari umat Kristen dunia? Coba dibuka dulu bang, ini ngehalunya luar biasa. Jangan ngehalu lah. Coba buka. Kalau kau bilang umatku, aku nggak punya umat ya. Umat Kristen itu nggak pernah punah bang, karena janji Tuhan ya, janji Tuhan alam maut tidak akan menguasaimu. Itu janjinya Tuhan Yesus. Jadi nggak akan punah bang, malah jadi mayoritas. Ya, mayoritas tertinggi pemeluk agama Kristen. Tuh tolong ya bang, dibuka bang, dibuka. Ya, jangan kelihatan banget gobloknya gitu loh. Ketahuan banget lu, pengetahuan umumnya rendah. Aku aja malu nengok narasimu gitu, bilang punah itu malu banget, asli. Yesus mengusir pedagang penukar uang di Bait Allah. Ya iyalah, namanya juga ini Bait Allah, kok jadi money changer? Enggak, itu Bait Allah itu bukan money changer. Ya, enggak boleh. Bait Allah itu kudus. Gitu loh. Aduh, nggak lulus PAUD dia kak, wajar. Bait Allah itu masjid, ngikut-ngikutan aja lu. Ikut-ikutan, jangan suka ikut-ikutan. Ya, Bait Allah itu ada tiga ruang. Namanya yang pertama itu adalah ruang Maha Kudus, ruang kudus dan pelataran. Jadi kalau kamu mengatakan Bait Allah itu masjid, jadi kalau lu bilang Bait Allah itu adalah masjid, berarti orang yang mau umroh itu ke masjid ya kan? Labbaik Allahumma labbaik. Serius lu, masjid adalah Bait Allah? Baru tahu gua Bait Allah adalah masjid. Bang, bedain bang, Bait Allah sama masjid bang. Beda bang, ya Allah. Aku nggak tahu Bait Allah, Baitullah itu beda dengan masjid. Astaga, agak lain orang ini ya bang, seriusan bang. Bait Allah itu rumah Allah, masjid itu tempat berdoa. Secara etimologi kata aja udah beda bang. Seriusan ngomong ini Anton, asli. Ya ampun. Aduh, agak terhibur ya. Oh ya, suruhlah itu orang-orang kalau ke masjid aja, jangan ke Baitullah, jangan ke Mekah sana ya. Baitullah itu dengan masjid aja beda bang. Ngeri banget aku nih orang ini ya. Ini ya bang ya, tambahin lagi literasinya, belajar lagi, serius loh, serius ya. Udah salah kenceng lagi. Udah cuci kaki sono, besok sekolah masuk SD. Buru. Cuci kaki, cuci tangan, bobo ya, minum susu, jangan lupa minum susu. Lu jangan minum kencing onta mulu. Ya Allah, ini segini nggak tahu malunya lah ini. Udah lah weh, aku pengen ke toilet weh. Lu tapi gue seneng ya, ada hiburan
hiburan di room gua gitu. Ya ampun ya Tuhan. Aduh. Anton temenmu malu. Jadi kita dari sini udah tahu ya. Dia ini sekolah sampai mana. Jadi lucu-lucuan Bun. Emang makanya gue bilang gue tuh seneng, gue tuh semangat banget ya. Semangat banget ya. Apa sih, nengok narasi-narasi orang-orang yang SDM-nya rendah ini gitu loh. Umar mana Umar? Gimana mau belajar kitabnya nggak tahu bahasanya pun. Nah, gimana mau belajar kitabnya nggak tahu bahasa? Maksudnya gimana nih? Ya lu aja nggak tahu bahasanya. Lu emang ngerti bahasa Arab? Sok ngomong orang ya. Si Rian ini ya, sok ngomongin orang gimana mau belajar nggak tahu bahasanya. Emang lu ngerti bahasa Arab? Pertanyaan gua. Apa fungsi penerjemah? Ya. Bahkan Tuhan kami itu bahkan ya, dia memberi kuasa supaya rasul-rasul itu ya bisa menerjemahkan segala bahasa gitu. Kuasa dari Roh Kudus gitu. Ini lu nggak ngerti bahasa Arab gimana? Aduh ya ampun. Memang ya. Aduh, Yesus pernah sekolah, nggak ada dalil. Yesus itu utusan siapa? Lu kalau bilang Yesus itu utusan siapa dulu? Ya nggak mungkin kan utusan Tuhan lo. Tuhan lu kan baru ada di abad ke-7. Katanya bait Allah dalam hati manusia, nggak ada tuh. Bait Allah itu bukan hati manusia. Makin kenceng aja yang on ya. Utusan Allah. Allah yang mana nih? Allah ada banyak. Allah yang mana? Utusan apa? Allah yang mana? Allah ada banyak. Ada Allah lain, ada Allah berhala, ada Allah batu, ada Allah mati, ada Allah yang nggak punya kuasa, ada Allah yang malu-maluin. Nah itu Allah. Di dalam Alkitab kami ada banyak Allah gitu. Ya kan? Ada Allah yang ngasih esek-esek di sorga. Ini ada macam-macam ya. Ada Allah yang memberi kenikmatan seksual. Ada Allah yang tidak memberi kenikmatan seksual. Ada banyak Allah. Allah yang mana? Allah yang mana? Kan nggak jelas. Jadi kalau ada yang menarasikan Yesus itu utusan siapa? Kita harus tahu dengan jelas. Karena ada juga Allah yang menawarkan dipan-dipan bergoyang. Ada Allah yang menawarkan itu ya, sungai-sungai, susu-susu yang sungai-sungai isinya susu dan amer. Macam-macam ini, macam-macam promonya, ya kan? Ya gue mau penasaran yang mana ini Allah. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Selain dari Sang Bapa tidak ada Allah dalam iman kami. Sisanya itu berhala. Sisanya itu adalah malaikat yang berdosa. Gue mau ke toilet dulu. Nanti kita lanjut lagi live-nya ya. Ya teman-teman semua, kita sudah mendengarkan bersama bagaimana Agatha ya menunjukkan fakta-fakta dan data-data yang luar biasa dalam diskusi kali ini gitu ya. Kalau teman-teman mengikuti diskusi lintas agama yang sudah berlangsung cukup lama itu ya, mungkin sudah 10 tahun ya, sejak awal sampai sekarang ya, pertanyaan yang mereka ajukan itu sejak awal diskusi ini dimulai sampai hari ini pertanyaan itu sama terus gitu ya. Udah dijawab berulang-ulang kali ya. Udah
buktikan data-data itu berulang-ulang kali gitu ya, tapi masih aja pertanyaan yang sama terus diulang-ulangi gitu ya. Saya nggak tahu kenapa mereka selalu melakukan itu gitu. Apakah memang tidak ada lagi pertanyaan lain yang lebih berbobot, yang lebih berkualitas, sehingga pertanyaan itu harus terus-terus diulangi, atau mereka nggak punya kemampuan ya untuk menciptakan gitu ya, meng-create pertanyaan-pertanyaan baru yang berbobot, yang bisa apa namanya ya, ketika berdiskusi itu ya ada nilai tambahnya gitu ya, bukan diskusi yang itu aja gitu ya. Nah, yang terjadi ya seperti itu gitu, tidak ada perkembangan dari mereka itu. Tapi kalau dari pihak Kristen, khususnya Agatha misalkan ya, pertanyaan yang diajukan itu selalu ada perkembangan-perkembangan yang signifikan, yang justru menambah wawasan dan pengetahuan gitu ya. Kalau teman-teman belajar ya bagaimana mereka berdiskusi, berargumentasi, semua meningkat gitu ya, ada peningkatan, ada. Dan kalau kita mau belajar dari situ ya kita bisa belajar gitu, khususnya para apologet baru ya, kalau mau belajar ya dari situ bisa belajar gitu. Kalau dari mereka jelas-jelas banyak dikarang-karang, ditambah-tambahi gitu. Banyak hal-hal yang tidak perlu dan mereka lakukan gitu. Nah ini sesuatu yang mungkin mereka sudah sadari juga sebetulnya, tapi tetap aja dilakukan gitu. Atau mereka sama sekali tidak menyadarinya dan seolah-olah mereka sudah paling pintar di dunia ini. Ya, ini sangat disayangkan ya hal-hal semacam demikian terjadi sama mereka. Umatnya merasa dininabobokan dan tidak punya peningkatan intelektual apapun gitu ya, ketika mendengar pemimpin-pemimpin mereka, pemuka-pemuka agama mereka berdiskusi dengan mereka berdiskusi, dan tidak ada apapun peningkatan yang signifikan gitu ya. Kalau kembali lagi ya dengan para apologet Kristen, selalu ada hal-hal baru. Kalau kita mau bahas Al-Quran misalkan, wah itu data-datanya berseliweran di mana-mana, yang tiap hari mau ganti topik juga bisa gitu. Kalau mereka belum tentu bisa begitu ya, bahkan nggak bisa, tidak bisa seperti itu gitu ya. Ini yang menjadi poin penting buat kita teman-teman ya. Kita bersyukur ya, satu sisi memang Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang luar biasa. Di sisi yang lain kita punya para pendekar ya, saya katakan pendekar iman Kristen yang luar biasa ya, yang tidak ada tandingannya. Dan kalau diskusi dengan mereka ya, apalagi kalau onsite gitu, bukan siap-siap berargumentasi, tapi siap-siap kabur gitu ya. Bukan mereka yang kabur, tentunya kita, karena mereka akan menggunakan cara-cara yang kotor ya untuk mengadakan diskusi-diskusi semacam ini. Jadi ketulusan dan pengetahuan perlu diragukan dari mereka. Itu saya sangat yakin, itu perlu diragukan ya. Ketulusan dan juga intelektualitas perlu diragukan karena mereka nggak punya itu. Kalau kita mendengar kesaksian para apologet yang lainnya yang mereka membahas hal-hal ya kitab suci mereka aja, mereka sudah bagaimana mereka berteriak, bagaimana mereka menangkap mereka gitu. Banyak kesaksian itu. Tapi kalau mereka bahas Alkitab bebas gitu ya. Mereka bilang agamamu adalah agamamu, agamaku agamaku. Tapi agama Kristen juga seperti agama mereka gitu. Mereka bahas sesuka hati mereka. Jadi tidak ada kekonsistenan di mereka ya. Jadi bersyukur kita menjadi orang Kristen yang terus meningkatkan intelektualitas, dan kita perlu buktikan itu ya lewat perkataan, pikiran, dan juga tindakan kita ya hari demi hari.
Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Biarlah kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan berkati. Salam.